Pengeritingan rambut. Nah, setelah mempelajari pratata rambut dasar dan desain, kita lanjutkan pembelajaran pada pengeritingan rambut. Konsep dasar pengeritingan rambut. Yang pertama, prinsip dasar pengeritingan. Prinsip dasar pengeritingan rambut adalah mengubah posisi ikatan silang keratin yang lurus, yang sejajar, dan teratur menjadi tidak sejajar dan tidak teratur dalam rambut keriting. Kemudian, pada proses merubah struktur rambut dari bentuk lurus menjadi keriting, dilakukan dengan cara mematahkan lebih dahulu ikatan disulfida rambut, kemudian menyambungnya kembali dalam posisi baru secara tidak sejajar dan tidak teratur. Pengertian pengeritingan rambut. Pengeritingan adalah merubah bentuk ikatan silang keratin rambut dengan cara melakukan proses kimiawi dan proses fisika dari bentuk lurus menjadi ikal, ombak, atau keriting dengan cara menggulung rambut, memberikannya kosmetika pengeritingan, dan menetralisir, sehingga diperoleh bentuk keriting rambut yang diinginkan. Nah, yang pertama, proses pematahan ikatan silang disulfida atau atom es pada rambut yang sedang digulung dengan roto mengubah bentuk. Jadi, proses pematahan ikatan silang itu terjadi pada rambut yang sedang digulung dengan roto. Jadi, dia mengubah bentuknya. Dan yang kedua, proses neutralizing atau menguatkan ikal rambut dengan atom H menyambung kembali ikatan disulfida setelah terjadi bentuk baru pada rambut. Nah, setelah mengetahui pengertian pengeritingan rambut, kalian juga harus mengetahui apa tujuan pengeritingan rambut tersebut. Tujuannya yang pertama adalah memperoleh bentuk baru pada rambut dari bentuk lurus menjadi bentuk ikal atau keriting. Kemudian yang kedua, memperbesar volume rambut sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang ketiga, menjadikan rambut lebih indah oleh permainan pantulan cahaya yang jatuh di atas ikal. Nah, apa saja metode pengeritingan? Jadi, metode pengeritingan ada dua. Yang pertama adalah pengeritingan panas, dan yang kedua adalah pengeritingan dingin. Pengeritingan panas adalah metode yang menggunakan alat-alat yang terlebih dahulu dipanaskan, seperti menggunakan aliran listrik atau kompor. Sedangkan metode pengeritingan dingin, metode berdasarkan proses kimiawi dibantu dengan tindakan fisik tanpa suatu pemanasan. Jadi pada prinsipnya pengeritingan dingin adalah melunakkan ikatan silang keratin rambut sehingga batang rambut dapat dibentuk melalui proses kimiawi. Pada saat larutan pengeritingan dioleskan pada rambut, sifat kimianya akan menyebabkan lapisan kutikular rambut melebar, memudahkan larutan pengeritingan masuk ke dalam korteks. Dalam proses pengeritingan dingin, menggunakan larutan pengeriting ber-pH 9,4 sampai dengan 9,6 tetapi hanya 24% sampai 70% ikatan disulfida keratin rambut yang terpatahkan. Bila terjadi pematahan lebih lanjut, dapat menimbulkan kehancuran rambut secara keseluruhan. Nah, di antara dua metode pengeritingan, yaitu pengeritingan panas dan pengeritingan dingin, ada satu metode pengeritingan yang akan kita sering lakukan di sekolah, yaitu metode pengeritingan dingin. Maka dari itu, kita harus mengetahui dua tindakan pokok yang dilakukan dalam proses pengeritingan dingin. Yang pertama adalah tindakan secara fisik. Nah, tindakan secara fisiknya itu adalah rambut harus kalian bagi menjadi parting. Partingnya itu adalah parting 9 seperti pratata rambut dasar. Dan rambut harus di-blocking dengan digulung menggunakan roto. Jadi di-blocking itu maksudnya dibuat sectioning. Section demi sectionnya nanti akan digulung dengan menggunakan roto. Kemudian, tindakan secara kimia. Nah, proses merubah struktur kimia rambut sehingga rambut menjadi lunak dengan obat keriting. Yang kedua, pemakaian obat keriting itu untuk melunakkan rambut dan memutuskan ikatan disulfida dalam korteks rambut.
Dengan jalan reduksi secara permanen merubah susunan batang rambut. Jadi susunan batang rambut yang awalnya teratur, yang awalnya rapi, dirubah bentuknya menjadi tidak teratur dan tidak rapi. Kemudian yang ketiga, pemberian netralisasi, menghentikan proses atau menetralkan kerja obat keriting dan menetapkan atau membentuk kembali ikatan disulfida dalam korteks rambut sehingga memberikan bentuk yang baru pada rambut. Sebelum nantinya akan praktek menggunakan kosmetika pengeritingan, ada baiknya kalian mengetahui bagaimana sifat kosmetika pengeritingan. Yang pertama adalah larutan tio atau solution. Jadi larutan tio atau solution diaplikasikan pada tahap pertama setelah rambut digulung, yang terbuat dari larutan amonium tioglikolat, merupakan campuran dari tioglikolat yang bersifat asam dengan amonia yang bersifat basa. Jadi cara pencampurannya dengan secara perlahan hingga mencapai pH basa atau alkali antara pH 9,4 sampai dengan 9,6 yang akan bekerja melunakkan dan merubah struktur rambut. Kemudian adalah sifat larutan neutralizer atau normalizer. Jadi bersifat asam dengan pH yang itu antara 3 sampai dengan 4, merupakan larutan yang bekerja sebagai pengoksidasi yang diaplikasikan pada tahap kedua pada proses pengeritingan, yang akan memberhentikan proses kerjanya larutan pertama dan akan menetapkan rambut yang baru. Dalam melakukan pengeritingan nantinya, tidak selamanya apa yang kalian lakukan step by step itu bisa menghasilkan pengeritingan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terkadang akan terjadi kegagalan-kegagalan pada pengeritingan. Nah, faktor-faktor apa saja penyebab kegagalan pengeritingan? Yuk kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah faktor dari rambut itu sendiri. Jadi antara lain, yang pertama adalah perbandingan ketebalan kulit selaput. Jadi cortex cuticle ratio. Jadi itu adalah perbandingan antara korteks dan kutikula. Kemudian yang kedua adalah porositas selaput rambut. Yang ketiga, porositas yang berada di kulit rambut. Dan yang keempat adalah kelemahan alami batang rambut. Nah, perlu kalian ketahui, porositas rambut mengacu pada kemampuan rambut untuk menyerap dan mempertahankan kelembaban, warna, atau jenis cairan apapun yang berada di lapisan kutikula. Nah, pada rambut dengan porositas yang rendah, kutikula tertutup rapat sehingga kelembaban sulit masuk ke dalam rambut. Jadi di sini, di dalam pengeritingan itu kan diperlukan porositas rambut yang baik. Jadi apabila porositas rambutnya itu rendah, kemudian kutikulanya tertutup rapat, maka kelembaban sulit masuk ke dalam rambut. Jadi kosmetika itu akan sulit masuk ke dalam rambut sehingga ikal atau keriting yang kalian bentuk itu tidak mencapai yang maksimal. Nah, lalu faktor penyebab kegagalan pengeritingan yang kedua adalah faktor kesalahan teknik atau prosedur pengeritingan. Yang pertama, menggunakan roto yang tidak sesuai. Yang kedua, penggulungan yang terlalu kendor. Yang ketiga, kesalahan dalam penyampuan, misalnya mengenakan kondisioner ataupun kurang bersih pada penyampuan. Kemudian yang keempat, terdapat lemak atau minyak pada rambut. Jadi kalau misalkan kondisi rambut masih kotor, lepek, berminyak, lemak, seperti itu jangan sekali-sekali kalian melakukan pengeritingan rambut. Jadi rambut harus kalian lakukan penyampuan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, kesalahan dalam pemilihan tipe solution atau larutan tio. Jadi misalkan untuk rambut yang rusak, kalian pilihkan kosmetik untuk rambut normal. Seperti itu ya, jadi tidak sesuai. Terlalu sedikit dalam menggunakan solution atau larutan tio, jadi penggunaan solution itu harus kalian sesuaikan dengan kebutuhan rambut.
pemakaian solution atau larutan Tio yang tidak merata. Jadi kalian pada saat pengaplikasian larutan Tio itu kalian aplikasikan secara merata per masing-masing roto. Kemudian over processing atau under processing. Jadi ada kemungkinan dalam waktu peresapan kosmetika itu kurang waktunya atau berlebihan waktunya, seperti itu. Kemudian aplikasi netralisir yang tidak tepat, misalnya netralisir telah dicairkan. Misal netralisernya kalian campurkan terlalu banyak air, itu bisa mempengaruhi hasil dari pengeritingan tersebut. Nah, kemudian adanya penarikan rambut sewaktu rambut masih dalam keadaan lunak. Nah, jadi dalam keadaan lunak itu rambut harus rileks ya. Jadi tidak ada penarikan, dibiarkan jatuh begitu saja sesuai dengan arah rambut. Jadi tidak boleh diadakan penarikan. Nah, kemudian ketepatan waktu olah dan suhu atau temperatur olah. Jadi ini maksudnya dalam ruangan yang menggunakan alat pendingin, waktu olah akan menjadi lebih lama. Atau sebaliknya, apabila menggunakan alat-alat pemanas seperti akselator, jadi akselator itu adalah sebuah istilah alat membantu ya, alat membantu mempercepat seperti topi pemanas atau kehadiran banyak orang yang akan mempercepat waktu olah. Untuk memudahkan kalian dalam melakukan pengeritingan, maka kalian harus mengetahui alat-alat pengeritingan rambut yang harus kalian siapkan sebelum melakukan pengeritingan. Di antaranya adalah sisir berekor yang berfungsi untuk pengambilan rambut saat sectioning, kemudian sisir besar untuk menyisir rambut, menghilangkan kekusutan rambut. Yang ketiga, tutup kepala untuk menutup seluruh kepala dan roto. Yang keempat, roto. Roto itu adalah alat penggulung rambut pada proses pengeritingan. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, roto adalah sebuah alat yang kalian pergunakan untuk menggulung rambut dalam pengeritingan. Nah, dalam pengeritingan ini bentuk roto ada berbagai ukuran, jadi disesuaikan dengan panjang pendeknya rambut serta ikal yang diinginkan. Jadi, ada roto yang berukuran S atau small untuk rambut yang pendek, rambut berukuran 7,5 cm sampai dengan 10 cm. Jadi diameter roto ini akan menghasilkan ikal kecil-kecil sangat keriting. Kemudian roto berukuran M atau medium itu untuk rambut pendek sekitar 7,5 sampai dengan 15 cm, di mana diameter roto ini akan menghasilkan ikal yang sedang. Kemudian roto yang berukuran L atau large itu untuk rambut sebahu, yaitu panjang lebih dari 15 cm. Diameter roto ini akan menghasilkan ikal yang sedang juga. Kemudian, yang terakhir itu adalah roto ukuran extra large atau XL untuk rambut yang panjang. Jadi diameter roto ini akan menghasilkan ikal yang besar. Nah, setelah roto, kalian juga perlu menyiapkan sisir berekor logam, itu untuk membantu pengambilan rambut atau sectioning. Kemudian sisir garpu itu hampir sama fungsinya dengan sisir besar untuk menyisir rambut setelah selesai penyucian atau untuk menghilangkan kekusutan rambut, seperti itu ya. Kemudian sisir garpu penataan itu untuk proses penataan. Roll set, alat penggulung dalam pratata. Jadi setelah kalian melakukan pengeritingan, kalian bisa melakukan pratata dengan menggunakan roll set. Tujuannya adalah menata rambut sesuai dengan gelombang atau ikal yang kalian harapkan. Kemudian yang kesembilan adalah penada solution. Itu dipasangkan pada leher klien agar obat atau kosmetik pengeritingan itu tidak menetes pada baju klien. Alat pengeriting rambut selanjutnya adalah jepit bergerigi yang terbuat dari plastik, yaitu fungsinya untuk membantu menjepit rambut sewaktu proses parting. Jadi saat pembagian rambut itu kalian jepit menggunakan jepit bergerigi. Kemudian botol aplikator untuk wadah kosmetik pengeritingan, yaitu solution dan netralisir. Kemudian mangkuk netralisir itu untuk mengaduk netralisir. Kemudian busa atau spons netralisir itu untuk membersihkan sisa-sisa netralisir. Kemudian tutup telinga itu untuk menutup telinga klien pada saat sebelum kalian tutup dengan tutup kepala. Jadi agar telinga klien itu terhindar dari tetesan kosmetik pengeritingan atau solution. Kemudian hand hair dryer itu untuk mengeringkan rambut dan draw cap untuk mengeringkan rambut dalam proses pratata.
Setelah alat, kita perlu untuk menyiapkan lenan dan bahan yang dibutuhkan dalam pengeritingan. Di antaranya adalah cap penyampuan, handuk kecil, baju kerja, tisu, dan kertas toni. Jadi kertas toni itu merupakan kertas khusus pengeritingan melindungi batang rambut agar tidak pecah ketika adanya reaksi solution dengan rambut dan membagi rata solution yang diaplikasikan pada rambut. Setelah itu, kosmetika yang harus kalian persiapkan dalam melakukan pengeritingan rambut diantaranya adalah yang pertama shampoo, yang kedua conditioner, yang ketiga solution atau larutan tio, di mana tipe solution ini menunjukkan kekuatan daya kerjanya. Jadi solution dengan pH 9,4 sampai dengan 9,6 itu solution sedang untuk rambut yang normal. Kemudian dengan pH di atas 9,6 itu solution kuat untuk rambut resisten atau porositas buruk atau rambut yang elastisitasnya tinggi. Kemudian solution dengan pH di bawah 9,4 itu solution lembut untuk rambut yang porus dan elastisitasnya tinggi atau baik. Kemudian larutan netralizer. Berbentuk bubuk, cairan, maupun kristal. Jadi bentuknya ada 3 ya, ada yang bubuk, ada yang cairan, ataupun kristal. Jadi sifatnya asam dengan pH 3-4 yang akan menghentikan kerja tio. Jadi dia yang menghentikan kerjanya tio, kemudian menguatkan batang rambut dan menyambung kembali ikatan-ikatan disulfida dan hidrogen yang dipatahkan tadi. Dipatahkan pada saat proses kerja tio. Dalam bentuk baru yang mengikat rantai polipeptida dalam suatu formasi baru atau bentuk ikal. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh siswa yang sudah menyimak dan memahami materi pengeritingan rambut dasar yang saya berikan. Untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya besok kita lanjutkan dengan teknik dan prosedur pengeritingan rambut. Terima kasih.